eh, yang tidak jalan atau tidak ajak tetap jalan toh. Betul. Iya toh, tetap jalan. Sekali ini kan, sekali daftar atau satu kali bayar untuk seumur hidup ya. Ya, Betul. 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 Itu ini program yang luar biasa sekali. Amin. Beda dengan apa MLM kan? Memang Betul, bukan Bapak. MLM, Pak. Iya, MLM itu kan kiri kanan harus seimbang gitu. Kiri kanan seimbang baru dapat bonus ya Pak. Ah, benar. Kalau nggak seimbang nggak dapat. Harus, Kalau di sini Kalau tidak harus Pak. belanja. KLPI tidak, nggak ngajak juga tetap dapat itu. Waduh, luar biasa. Kami rindu Pak setiap orang boleh mengalami sejahtera keuangan kita di masa yang akan datang. Ya. Jika Tuhan berkenan terus ini berjalan dengan baik dan masyarakat yang kaum menengah itu bukan lari ke bawah tapi naik ke atas begitu Pak. Ya. Kalau kalau Bapak tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya Bapak setiap bulan punya uang 25 juta, kira-kira Bapak mau bikin apa, Pak? Oh, itu saya kasih gaji pengerja di gereja. Oh, Pak, Gitu kan? daripada memberi gaji ke pengerja gerejanya didaftarkan saja. Oh ya, ya, benar, Gimana, Bu benar. Linda? Setuju, setuju. Terima kasih Bu Lili. Oke, siap. Jadi Bapak nggak usah menggaji mereka lagi karena Oh iya, KLPI sudah menyediakan gajinya. siap. Waduh, luar biasa. Siap. Betul. Pak, mari bergerak terus, Pak. Siapa tahu, Pak, bukan siapa tahu ya, kalau ini memang sudah jelas hitung-hitungannya. Ke depan ke Holy Land bisa satu pesawat sama-sama se-Jayapura dengan jemaatnya Bapak. Oke, siap. Waduh. Amin, amin. Amin, Bu Amin, Lili. amin. Amin. Mau ikut saya, mau Amin. ikut. Halo Bu Ida, Amin. selamat malam. Halo, selamat malam. Serikan Malam. di KLPI Jayapura, Ibu Jubaidah. Selamat datang. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum, malam, Bu. Pak. Waalaikumsalam. Ada lagi yang Saya mau mau- ditanya, Pak Pendeta atau Ibu Zubaidah? Ada mau bagikan di lapangan seperti apa? Boleh sambil tunggu yang lain supaya nanti setelah itu agak banyak nanti Bu Linda menyampaikan buku bijak. Ibu Ida ada? Ibu Ida ada yang mau disampaikan pengalaman di lapangan, Bu Ida? lagi masak ini. Nggak Mam, lagi apa-apa. masak. Close video saja sama namanya Mama. Selamat malam semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya. dari Jayapura nih. Jadi gini ceritanya, kita ini dari tahun ke tahun kita ini bagaimana mengembangkan kepribadian kita, ke ekonomi kita. Makanya siapa yang memberikan kita peluang usaha MLM, kita ikut. Mulai dari Amway, pokoknya sampai terakhir kalau nggak salah saya SMS Netlink kalau nggak salah itu. Ibu Tapi Jubaidah ya ini apa ratunya MLM, Bu Linda? tidak juga. Jadi Lanjut, Bu Ida, lanjut. jadi kesini-sini selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Sampai kemarin itu kalau nggak salah 1 bulan yang lalu kah, saya ditawarin sama Ibu Suraida. Tapi saya masih blank karena pikiran saya pasti jualan nih, pasti jualan. Nah, dia datang ke rumah, dia jelaskan, ada Pak Asman, jelaskan juga belum. Saya berpikir berarti saya harus buka kios dong, gitu. Saya harus buka kios. Ah, sudah. Tapi waktu kita presentasi di Bayangkara itu, Mamli, Ya. presentasi di sana, di situ baru saya, oh gini toh. Mulai saya merasa bahwa ini sudah tempatnya saya untuk berbagi, baik keluarga saya maupun ke orang lain. Saya bersyukur mungkin doa kami ya Allah, kita ingin membantu orang, tapi kita tidak bisa bikin apa-apa gitu.
Mungkin di sini tempatnya untuk kita bisa berbagi. Betul. Apalagi macam saya ini kan kerjanya di listrik, Pak. Kerja saya itu di listrik, Bapak Ibu. Jadi kalau usia saya 60 atau 65 nggak mungkin lah saya ke PLN dalam kondisi sudah tua, malu juga. Jadi mungkin di sini saya bisa istirahat, bisa pensiunan dini, bisa menikmati masa depan perjalanan kami kemana bersama anak-anak. Itu saja mungkin Ibadahnya pengalaman supaya saya. lebih kusuk ya Bunda Ida. Ya, amin, amin. Itu nomor 1. Gitu. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom ini. Selamat Sebenarnya malam. Ya. ada di grup itu rekan-rekan kita ada sekitar 100 lebih ya. Tetapi kerinduan mereka mungkin belum sama dengan kita, dan untuk beberapa teman yang Nasrani kalau hari Jumat mereka kebanyakan kita, dan pada malam hari ini buku bijak akan dilayani, akan disaringkan oleh Ibu Linda. Beliau adalah seorang pengusaha, ibu yang luar biasa, juga ketua HK dari Kota Surabaya. Demikian kiranya kita semuanya boleh menyediakan hati dan pikiran kita untuk diisi sharing buku bijak pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Linda, mari. Silakan Ibu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal. Ya, saya Ya. Linda dari Surabaya. Oke, yang baru pertama kali lihat ya. Oke, saya senang sekali bahwa malam hari ini boleh bersama-sama Bapak Ibu untuk menyampaikan buku bijak untuk tanggal 11 malam ini. Ya, oke, untuk tidak membuang waktu, saya akan segera mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ya, ini. Pemimpin di dalam kata di sini saya tidak konotasikan bahwa kita selalu sebagai pemimpin yang besar ya. Pemimpin kita di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pemimpin di dalam keluarga kita. Ya. Kelompok yang terkecil hanyalah keluarga kita. Bagaimana kita membawa keluarga kita yang dalam skup kecil ini untuk menjadi keluarga yang benar ya, karena hari ini kita lihat banyak sekali dengan kemajuan teknologi yang hari ini terjadi, dengan kejadian-kejadian yang ada, banyak anak-anak yang hubungan dengan orang tuanya tidak baik ya, sehingga gampang terpengaruh oleh kehidupan di luar ya, melalui program-program yang mereka lihat dari HP ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga kita, yang bisa bijak. Bijak itu dalam arti pemimpin yang bijak itu apa sih? Kita kan juga pemimpin bijak itu kita harus mengajarkan mereka tahu mana yang baik, mana yang benar. Keputusan yang baik dan benar itu tidak hanya mempertimbangkan baik buruknya, tapi juga mampu mempertimbangkan situasi dari setiap tindakan yang dilakukan, gitu ya. Dan juga punya prinsip yang berkaitan dengan moral juga ya. Jadi nggak hanya baik saja, tapi harus secara moral juga pakai yang benar. Karena baik dan benar itu kan juga beda ya Pak ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, pemimpin yang bijak itu selalu berlari dengan tujuan. Ya, kalau kita sekarang ini dalam posisi kita jadi pemimpin di organisasi ini di KLPI ya, kita harus berlari dengan tujuan. Kita harus tahu tujuan KLPI itu apa sih ya, sehingga kita pada saat kita sudah mengetahui bahwa tujuan KLPI ini membawa masyarakat menengah menjadi level lebih up, lebih menengah ya, membawa satu keluarga hidup dalam tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada yang ada sekarang, di mana ekonomi hari ini Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik. Tidak ada Indonesia, tapi dunia. Ya, jadi kita memang harus punya kesempatan yang nggak banyak ini, kita harus manfaatkan dengan baik dan benar ya, sehingga
untuk bisa mencapai tujuan itu, kita tidak bisa bertinju sembarangan. Kita harus punya program, kita harus mengikuti langkah dan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan, ya. Jadi tidak seperti seorang petinju, kalau dia punya target menjadi juara kan dia nggak bisa tuh berlatih seenaknya gitu, tapi dengan rutin. Ya saya bersyukur bahwa saya mengenal PT KLPI ini di mana tiap pagi kita diajar membacakan buku bijak setiap pagi ya. Dan hampir 5 bulan kita lakukan. Tapi belum semuanya bisa memahami dan menjalani. Karena sebenarnya buku hikmat, kebijakan ini, buku hikmat ini kan sebuah pengetahuan. Ya, pengetahuan saya rasa kalau ini saya bilang pengetahuan dari Tuhan ya, dari dasar dari hidup kita sebenarnya. Bukan hanya kita mengetahui baik dan buruk aja, tapi kemudian tadi juga secara moral ya. Semua sebenarnya diajar sudah, tapi di dalam karena beban berat kehidupan. Kadang-kadang itu kita masih menghalalkan, walaupun ya cerempet-cerempet bahaya dikit nggak apa-apa, kan begitu kan. Nah, dengan adanya KLPI ini, dengan pembacaan buku bijak ini, sebenarnya kita kalau ibaratnya kita di recharge gitu ya, dicas kembali untuk mengingatkan kita kembali pada prinsip hidup kita yang sebenarnya gitu ya. Terus makanya itu kita membayar harga belajar itu dengan melatih kepemimpinan kita setiap hari, dan KLP ini memberikan waktu, nggak bisa pagi masih dikasih sore, sore nggak bisa, ada juga yang Zoom di malam. Jadi disesuaikan ya, karena benar-benar kita rindu bahwa dengan kehidupan zaman sekarang yang susah seperti ini, ayo kita kembali bersama-sama memperbaiki eh, moral kita. Kita mulai peka akan hikmatnya ya. Jadi kita selalu mohon hikmat dari Tuhan di dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh. So jagalah stamina ya. Kita tahu bahwa dengan KLPI, dengan programnya yang susun rapi itu, bukan pekerjaan yang bim salah bim ya, bukan siapa yang hebat mendapat referral yang banyak dia menjadi juaranya, tidak ya, karena dengan susu rapi itu, sehingga kita harus memahami dan kita harus mengerti bahwa ini bukan jangka pendek tapi kita adalah berlari jangka panjang, sehingga kalau lari jarak jauh itu kan selalu tim ya, nggak bisa jarak jauh itu sekian 4.000 meter itu kan kita selalu estafet gitu ya, lari estafet ya. Jadi kita harus bergeraknya bersama-sama. Semua tidak ada keegoisan di dalam diri kita masing-masing. Tapi inilah kita harus bergotong royong di situ ya. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Kalau kita tahu minuman bersoda itu kalau dikocok itu langsung meluber dan tersisa sedikit ya. Jadi saya ingin bahwa kita punya semangat, kita punya belajar, punya keniatan ini boleh kita pelihara sampai kita bergotong royong, sampai kita mencapai kesuksesan bersama-sama. Untuk itu kita menjaga stamina, kita selalu mengandalkan Tuhan, doakan goal, strategi tim maupun doakan leader, itu sudah layak ya, bahwa kita selalu mendoakan perusahaan, mendoakan pimpinan perusahaan agar strategi-strategi ataupun peraturan-peraturan yang dibuat itu ada dalam koridor dan dalam rencana Tuhan ya. Kita tidak melenceng, karena manusia makin kita berusaha belajar mendekat kepada Tuhan, si setan juga tidak akan tinggal diam kan. Dia juga akan mengilik-ilik kita dalam masalah-masalah kecil, sehingga kita terjadi gesekan, mulai terjadi gesekan dikit-dikit ya di antara sesama ketua HK mungkin ya kan gitu. Jadi coba kita mulai diri sendiri, mulai berdisiplin lah. Coba kita ingat kembali tujuan kita bersama adalah gotong royong, bukan untuk kepentingan diri sendiri ya. Percaya kepada sistem. Percaya pada sistem itu gambarannya seperti apa sih? Seperti anak kecil loh. Kita lihat kan anak kecil itu kalau kita pernah punya anak semua ya. Kalau kita punya anak itu, anak kita lempar ke atas gitu kan, terus kita tangkap kembali gitu, dia senang sekali kan.
bahagia sekali, ya kan? Kenapa dia kok nggak takut? Si anak kenapa nggak takut? Karena dia percaya sama papanya, sama mamanya, bahwa dia pasti tidak akan jatuh, karena pasti akan ditangkap kembali sama orang tuanya. Nah, itulah kalau saya menggambarkan sistem begitu. Percayalah sepenuhnya, jangan punya curiga, masih ada ini, ada itu. Tapi kalau kita percaya sepenuhnya, itu akan menjadi pasti senang seperti anak kecil tadi yang dilempar ke udara sama papanya, ditangkap lagi, dia senang sekali ya. Seperti itulah kalau kita percaya sama sistem, percaya pada leader, ngikutin prosedur ya, komitmen dan persisten. Komitmen pasti itu dibutuhkan komitmen karena jangka panjang. Kalau seperti pernikahan, kalau nggak ada komitmen karena itu pernikahan adalah jangka panjang ya, dan persistensi. Kemudian menempel. Menempel itu harus ya Bapak Ibu, karena seperti kita tanaman, kalau dia tidak menempel pada batangnya, ya sebentar aja dia akan kering dan tidak berfungsi dan tidak berguna ya. Tapi kalau dia menempel pada batangnya, ya mungkin daunnya mengering, mati, tapi sebentar lagi akan tumbuh tunas-tunas baru ya. Jadi kita harus selalu menempel kepada leader dalam arti belajar ya, selalu belajar kepada leader ya, kepada perusahaan sehingga kita tidak melenceng dari kebijaksanaan yang ada. Kenapa harus selalu berdoa ya? Karena kita tahu masa depan itu adalah misteri. Pemilik kehidupan adalah Tuhan ya, selalu kita mintakan kepada Tuhan ya, tiap pagi kita berdoa, begitu buka mata kita mengucap syukur kan, karena hari ini kita masih dianugerahi kehidupan ya. Jadi pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Nah, pemimpin yang fokus dengan goal ini ibarat seorang yang sedang jatuh cinta, Bapak Ibu ya. Kalau orang jatuh cinta itu pasti pada saat PDKT itu nggak akan mudah kecewa, nggak mudah capek, nggak mudah malas, nggak mudah kesel, nggak merasa bosan, ya kan? Bahkan kalau telepon misalkan eh, berjam-jam pun telinganya nggak panas, kan begitu ya? Masih suka terus dengar suaranya gitu ya. Nah, kalau kita bisa eh, pada saat kita tahu KLPI dan kita bisa punya sikap seperti kita lagi jatuh cinta, ini semua tidak akan terjadi. Apakah tidak ada melakukan kesalahan waktu kita pacaran? Pasti ada, tapi kita bisa memaklumi dan mengerti, ya kan? Kadang-kadang capek, terus tapi diminta jemput atau diajak nonton gitu. Tapi ya, ya mau aja. Mungkin di gedung bioskop kita juga tidur gitu ya, tapi oke gitu ya. Jadi kita masih mau mendampingin kan begitu. Ya itulah orang jatuh cinta ya. Apapun merasa bagus gitu ya. Nah, itu kalau kita jatuh cinta, kita pun bisa melihat sisi bagus dari program KLPI ini, dari air ini ya. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan, introduction dari saya. Seperti saya juga waktu ditawarin saya juga sudah nggak kepingin kerja ya. Tapi waktu Pak Andi bilang itu orang-orang pada nggak bisa tidur loh setelah ngerti gitu. Saya pikir ngapain sampai nggak bisa tidur? Apa hebatnya si KLPI ini ya? Tapi nyatanya setelah waktu saya mempelajari, benar memangnya nggak tidur, nggak bisa tidur itu dalam arti kata bingung. Siapa ya yang mau kita sampaikan berita bahwa hari ini sangat bersyukur sekali kita pegang kenal KLPI ini dengan program aplikasi airnya. Bayangin, dengan cuma 701 kali seumur hidup, kita bisa menjadi orang yang menjadi impian semua orang, ya. Duit punya, pergi ke Holy Land bisa, ya kan? Bersedekah bisa. Apapun yang menjadi kehidupan ideal orang, itu ada di KLPI. Ya kan? Ya benar apa yang dikatakan Pak Ande. Nanti Ibu nggak bisa tidur. Benar, saya rasakan itu ya. Setelah saya mempelajari dan mendalami, saya mengerti. Akhirnya saya juga tahu. Oh ya, benar. Dan memahami aplikasi air ini ya. Sampai nggak bisa tidur ya. Gitu.
Oke, saya mulai pembacaan pada tanggal 11 ya Ibu, Bapak. Tuhan membenci orang yang memakai timbangan curang, tapi Ia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat. Ya, timbangan curang nggak ada orang ya Bapak Ibu yang suka dicurangi, nggak ada. Ya, tapi memang kecurangan selalu bisa terjadi karena kita tidak tahu. Ya, kalau kita tahu nggak ada orang yang suka. Ya, tapi saya pernah melihat itu di pasar ya, orang jual gula dari karung dipisah dimasukin ke plastik yang kiloan itu, ya, timbangannya itu dikasih uang koin. Supaya apa? Dia bisa lebih untung beberapa gram kan, diberatin dengan koin dulu. Jadi waktu dia nimbang sudah ada koin di dalam timbangannya beberapa gitu ya. Itu bisa mengurangi timbangan ya. Ya itu apakah dia berhasil menjual? Oh iya berhasil menjual karena nggak seberapa kelihatan karena koin Ibu bayangin koin kalau koin ribuan itu beratnya seberapa sih? Tapi kalau dikali ya dia mendapat keuntungan pasti. Tapi keuntungan seperti itu bukan keuntungan yang diberkati Tuhan. Ya, dia mengumpulkan harta, tapi harta yang tidak diberkati Tuhan, yang akan dia tuai satu hari kita nggak tahu. Ya, jadi cobalah kalau kita bekerja segala sesuatu, melakukan kegiatan apapun, pakailah semua timbangan itu yang tepat. Lihatlah jika itu terjadi pada kita akan senang nggak kalau orang melakukan kepada kita dengan timbangan yang curang. Kalau kita merasa kita tidak suka dicurangi, ya jangan lakukan itu kepada orang lain. Ya, orang yang sombong akan dihina, yang rendah hati adalah bijaksana. Ya, orang sombong itu orang yang angku ya, dan orang angku, orang sombong itu pasti akan jatuh. Ya, nggak mungkin dia bisa dengan kesombongan dan keangkuhannya bisa bertahan selamanya. Tapi satu hari pasti akan dia jatuh. Ya, orang baik dituntun oleh kejujurannya. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Ya, orang baik dituntun kejujurannya. Pasti orang kalau baik, orang tulus itu pasti jujur. Ya, tapi kalau orang yang suka bohong itu pasti orang yang akan menjadi pengkhianat. Ya, jadi kalau kita berteman dengan orang, ya carilah teman-teman yang jujur dengan kita. Ya, karena kalau orang jujur itu pasti baik. Ya, dan dia tidak akan menjadi orang yang berkhianat pada kita. Apabila menghadapi maut, harta benda tidak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Benar, ya Bapak Ibu. Menghadapi maut itu apa sih? Menghadapi kematian. Harta benda yang kita kumpulkan di dunia tidak ada artinya karena tidak kita bawa pada saat kita meninggal. Ya, jadi kalau kita mengumpulkan harta benda itu dengan tulus, ya anak cucu kita pasti bisa menikmatinya ya. Karena semua harta benda itu cuma kita tinggal aja dan nggak bisa apa-apa ya. Jalan hidup orang yang baik diratakan oleh kejujuran, tapi orang jahat membawa diri kepada kehancuran. Orang jujur selamat karena ketulusan hatinya. Orang yang tidak dapat dipercaya terperosok oleh serakahannya. Ya. Orang kalau jujur pasti selamat ya, karena nggak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka gitu ya, dan nggak ada orang yang bisa ngambil celah dari kesalahan dia, sehingga jalannya ya pasti selamat ya, nggak bisa mendapat kehancuran gitu ya, kejatuhan ya. Bila orang jahat meninggal, harapannya pun mati, berharap kepada kekuatan sendiri tidak berarti. Ya, jangan sampai kalau kita meninggal ya, kita disyukur-syukur sama orang ya, kok nggak dari dulu-dulu meninggalnya gitu ya. Tapi kalau kita baik itu pada saat kita meninggal, banyak orang di sekitar yang merasakan kehilangan atas waktu kita meninggal ya. Kan kita pingin itu yang terjadi ya. Wah, ini orang terlalu baik, selalu membantu begitu. Tapi jangan sampai kita meninggal syukur kenapa nggak dari dulu-dulu meninggal itu kan susah ya. Oke.
Orang saleh terhindar dari kesukaran, orang jahat mendapat kerintangan. Pasti ya Bapak Ibu, dimanapun itu tersurat sudah ya, bahwa kalau orang baik, orang saleh, orang benar, itu jalannya pasti jauh dari kesukaran, jalannya pasti lurus ya. Tapi kalau orang yang jahat, karena dia merancangkan kejahatannya, dia pikir dia sudah benar, tahu-taunya dia jatuh ya, karena dapat rintangan. Percakapan orang jahat membinasakan, hikmat orang baik menyelamatkan. Ya, percakapan. Mulut kita itu punya kuasa ya. Perkataan kita itu punya kuasa. Pada saat kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, ya, umpatan yang tidak benar pada seseorang, itu sangat bisa membawa sampai kepada maut, kematian ya. Hari-hari ini saya sangat sedih di Indonesia ini sekarang banyak anak-anak kuliah sarjana pertama yang lompat dari kampusnya bunuh diri karena bullying ya. Itu menyedihkan ya karena bullying. Makanya Bapak Ibu, ucapan kita itu sebenarnya adalah doa. Kalau kita ngucapnya selalu susah, susah, susah benar yang terjadi. Iya kan? Tapi bila kita mengucap syukur terus, walaupun kita berdoa, bersyukur, mungkin keadaan belum berubah. Tapi kita punya damai sejahtera. Ya. Dan Tuhan itu melihat bahwa Tuhan, percobaan dari Tuhan itu tidak akan melebihi batasan kita. Tapi kalau kita selalu ngedumel terus, ya itu yang akan menjadikan kita lama di dalam berkubang di dalam kesusahan kita. Tapi kalau kita punya ucapan yang selalu membangun, baik mental kita, alam bawah sadar kita, yang menguatkan kita untuk kita melangkah, itulah yang akan membuat kita akhirnya lolos dari segala kesusahan kita ya. Jadi kita harus hati-hati karena dari ucapan itu ada kuasa ya. Kota semarak jika orang jujur mendapat rezeki, rakyat bersorak-sorak jika orang jahat mati. Nah itu ya, jadi orang jahat kalau mati, orang sekitarnya bersorak-sorak, ya jangan sampai itu yang terjadi pada kita ya. Nah, restu orang jujur memperindah kota, perkataan orang jahat merusakkannya. Ya, seperti tadi saya bilang, ucapan adalah yang harus kita jaga, jangan sampai kita merusak hidup orang ya, sampai bahkan bunuh diri. Contohnya begini ya, ada orang sudah bekerja, dapat gaji 3 juta mungkin ya. Bagi dia sebenarnya 3 juta juga sudah bisa hidup gitu ya, sudah cukup gitu. Tapi karena dengar sama temannya, kamu sudah bekerja berapa lama gitu. Oh saya sudah 10 tahun, gajimu berapa? 3 juta, kamu cuma dihargai 3 juta gitu. Dia lupa bahwa gaji itu mengikuti keahlian dia gitu. Kalau dia keahliannya cuma nata-nata barang aja dan dia tidak mengimprove diri sendiri, ya kan? Ya, dengan gaji 3 juta sebenarnya juga sudah cukup bagi dia hidup dengan keluarganya. Tapi hari itu karena itu masuk di dalam alam bawah sadar dia bahwa dia cuma 3 juta udah 10 tahun gitu kan. Akhirnya di dalam dirinya terjadi kemarahan. Ya kan? Kemarahan akhirnya dia nggak tahan, dia bilang sama bosnya, "Bos, saya bisa nggak ditambah gaji?" Lah, si bos karena merasa sebenarnya itu kamu sudah saya mau keluarkan karena kamu tidak ada perubahan, ya kan? Tidak ada niat untuk berubah diri, untuk menaik dengan tahap yang lebih baik. Hanya bisanya cuma menata-nata aja dan selesai, tidak mau mengimprove diri gitu. Nggak saya pecat aja sebenarnya sudah bagus. Kan bosnya jadi jengkel ya. Ya akhirnya dia udah kalau nggak bisa naik gaji saya resign. Nah, pada saat dia resign, karena memang tidak punya kemampuan, hari itu dia mencari kerja dan tidak dapat. Akhirnya hidupnya jadi lebih susah. Nah, itulah. Kadang-kadang kita kalau bicara sama teman, bergurau, apapun menasehati, hati-hati dengan ucapan kita. Akhirnya kalau gitu kita juga udah nggak bisa nolong kehidupannya, tapi kehidupan rumah tangga dia juga jadi rusak. Hanya karena ucapan kita yang bilang, kamu cuma 3 juta. Itu yang merusak kehidupannya orang. Ya, jadi baiknya kita hati-hati dengan ucapan kita. Itu ya. Menghina orang lain ada perbuatan dungu. Orang yang berbudi tidak akan mengatakan sesuatu. Betul.
kalau orang berbudi, ya, orang baik, ya, dia dalam mengucap itu tidak sembarangan, ya. Dalam berkata-kata dia pasti lebih lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi kalau orang yang dungu, wah, ngomong duluan pokoknya. Pokoknya saya harus didengar dulu gitu ya. Perkara benar salah nggak apa-apa. Pokoknya punya kesempatan ngomong aja dulu ya. Menyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia. Tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Ya, menyebarkan kabar angin itu pasti bergosip ya Bapak Ibu ya. Orang yang penggosip itu pasti orang yang nggak punya kerjaan. Kalau kita sibuk bekerja, kita nggak punya waktu, nggak sempat untuk bergosip, ya kan? Jadi eh, KLPI ini dengan air ya, kalau kita bisa bersharing dengan orang, bergosipnya sharing air aja, ya, punya manfaat, ya, jangan bergosip yang ya menebar berita yang nggak benar ya. Bangsa akan hancur jika tidak ada pimpinan. Semakin banyak penasehat, semakin terjamin keselamatan. Ya, bangsa saya bisa bahasakan juga di organisasi kita di air ya. Kalau tidak ada pemimpin-pemimpin yang baik, yang benar, yang penuh selalu dengan hikmat Tuhan, makanya itu kenapa setiap hari kita mendoakan pimpinan-pimpinan kita supaya mereka selalu dalam hikmat Tuhan dalam membawa kita menjalani bisnis di air ini ya Bapak Ibu ya. Berjanji membayar hutang orang lain berarti mendatangkan celaka. Lebih baik tidak terlibat dalam hal itu supaya aman. Betul. Kita jangan sampai menjamin hutang teman. Sebaik apapun, saudara pun nggak perlu ya kita sampai ikut menjamin. Kecuali kita memang sudah berkelebihan ya dan kita tidak mengharapkan uang itu kembali lagi sama kita. Jadi jika kita mau memberi pinjaman jangan pernah berharap untuk kembali ya. Kalau kita sampai hari ini tahapannya oh kalau 500 saya dipinjam juga nggak kembali sudah ya itu kita berarti bisa di 500 gitu ya. Jadi kita juga tidak merusak hati dan pikiran kita, ya kan? Kan tapi kalau itu pun kita butuhkan uang yang itu kita butuhkan, wah kita sumpah serapah kita juga akan keluarkan. Akhirnya kenapa? Karena kita masih membutuhkan uang itu, ya. Jadi kalau memang sampai ada yang datang ya berikanlah yang sesuai dengan kemampuan kita dan kita tidak mengharapkan kembali. Jadi hubungan juga tetap baik, kita juga secara emosional juga baik ya. Jadi kita pun hidup kita juga selalu damai sejahtera. Wanita yang baik budi mendapat kehormatan, orang kejam mengumpulkan kekayaan. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya, orang yang kejam merugikan dirinya. Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu, keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan sejati. Ya benar, ya. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya. Pasti kalau orang baik hati itu nggak mungkin kita gampang marah, nggak mungkin kita gampang ngumpat ya, karena dia baik, segala sesuatu dia melihatnya dari sisi baik, nggak pernah punya pikiran yang negatif ya, sehingga dia mendapat keuntungan dari karena dia selalu bersikap positif ya, jadi dia itu juga menguntungkan diri dia sendiri untuk selalu di dalam koridor positif ya. Keuntungan membuat keuntungan sebaik orang jahat ya itu tadi saya bilangnya orang jahat mendapatkan keuntungan semu ya karena apa hasil yang dia dapatkan itu karena tidak dalam berkat Tuhan kita nggak tahu siapa yang akan menuai ya kalau masih dia sendiri yang menuai kalau di anak cucunya yang menuai karena hasil perbuatan dia yang tidak benar tadi jual gula dikurangin ya nah itulah dia akan menuai ya akan menjadi menjadi perbuatan baik jahatnya itu akan menuju maut ya Bapak Ibu ya. Tuhan membenci orang yang berhati jahat tapi yang mengasihi orang yang hidup tanpa celah. Wah itu ya. Kalau kita baik, Tuhan itu akan menjadi pelindung kita, akan menjadi perisai kita. Makanya setiap langkah, setiap ucap
setiap kerja kita, hasil buah karya tangan kita, selalulah lakukan dengan baik, sehingga Tuhan yang akan jadi pelindung dan perisai kita. Orang jahat pasti dapat hukuman, orang baik akan selamat, ya, yaitu. Kecantikan wanita yang tidak berbudi serupa cincin emas di hidung babi. Ya, kita tahu Bapak Ibu ya, babi ya, kandangnya pasti bau, ya, nggak ada bagusnya kan, walaupun dia dikasih cincin emas itu lebih baik kalau disematkan di jari jemari kita ya Ibu ya, daripada ditaruh di hidung babi ya. Hidung babi pun dikasih berlian di hidungnya juga nggak akan menjadi dia lebih cantik dan lebih baik kan, tetap bau kan ya. Kalau disematkan di cincin di jemarinya Momli mungkin lebih bagus ya Momli ya. Ya itulah wanita. Kalau seperti itu artinya apa sih? Kecantikan wanita itu secara fisik badania itu tahan sampai usia berapa sih? Pada saat menua, semuanya juga akan turun karena kena gravitasi bumi. Semuanya juga akan melorot, nggak ada, ya kan? Jadi nggak ada yang berusia berumur panjang. Jadi makanya kita harus hati-hati dengan segalanya ya, dengan kecantikannya. Fisik itu nggak ada gunanya. Lebih baik cantik hatinya, ya, itu lebih bermanfaat. Keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik, tapi yang dapat diharapkan oleh jahat hanyalah kemarahan. Nah, orang jahat itu isinya marah melulu ya. Lihat sedikit apa nggak benar, selalu dia melihat dirinya sendiri. Yang paling benar itu adalah dia kalau orang jahat itu. Orang lain nggak ada yang benar selain dia ya. Tapi kalau orang baik ya selalu menghasilkan yang baik karena dia menebarkan hal yang positif ya. Dia akan mengambil yang positif juga. Ada orang yang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa. Aneh kan? Makin memberi kok makin kaya. Lah orang yang sudah nggak mau memberi nyimpen duitnya dipegang erat-erat. Kok tambah dia masih kekurangan. Ini hukum yang aneh. Ya kan? Tapi kalau kita tahu itu ya seperti konsep yang dilakukan di aplikasi kita AIR. Ya, makin kita memberi sponsor kepada orang, kita makin menuai, ya kan? Jaringan kita malah lebih cepat selesai, ya kan? Itulah tabur tuai ya. Jadi kita makin memberi kalau di air ini kita nggak menjadi lebih miskin, Bapak Ibu. Kita lebih cepat menjadi kaya, ya. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong juga. Itu sudah memang hukumnya ya Bapak. Seperti petani. Petani itu kalau dia nggak nabur benih sebanyak mungkin, ya panennya juga akan sedikit. Tapi kalau dia menabur banyak, kemungkinan hasilnya banyak nggak? Pasti dia juga akan menuai dengan banyak ya. Tapi kalau kita seperti kita sudah 700 kan, cuman 3 tok carinya ya sudah gitu, hanya berpikir untuk diri sendiri, tidak berbagi ya, ya hasilnya memang ya dapat, tapi ya itulah. Terus nanti kata lagi, oh boleh ya nggak cari lagi, ada yang lebih parah, nggak cari pun nggak apa-apa kan, ya nggak boleh juga memang. Tapi jika kita tahu ada sesuatu yang bagus, sudah selayak dan sepantasnya kan kita berbagi dengan orang-orang ya, supaya orang-orang juga mendapatkan hasil yang lebih banyak, bisa menuai lebih banyak lewat aplikasi AIR kita. Siapa yang menimbun akan dikutuk orang, tapi orang menjualnya mendapat pujian. Ya itu ya, ini ya sharing lah, kita bersharing ya. Kalau kita cuman tahu, kita simpan diri sendiri, berarti kita punya cuman menimbun kebaikan dari aplikasi AIR ini untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau berbagi, menjual ini dalam arti kata berbagi dengan orang-orang, ya pasti banyak orang yang tertolong dan pada saat dia merasa dia terberkati dan tertolong, dia akan nggak mungkin lupa dengan kebaikan yang telah dibagikan oleh kita. Ya. Siapa yang berbuat baik disenangi orang, siapa mencari kejahatan akan ditimpa kesukaran. Ya. Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua, orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya. Orang bodoh akan melayani orang yang bijaksana. Ya.
Orang yang saleh akan terjamin hidupnya, orang yang bijaksana bertambah pengikutnya. Jikalau di dunia ini orang baik pun akan menerima balasan, sudah pasti orang jahat dan berdosa akan mendapat hukuman. Ya, dihukum di dunia ini, ya, orang yang baik aja akan menerima balasan. Ya, sudah pasti orang jahat dan berdosa akan mendapat hukuman. Ya, sudah pasti. Itu hukum tabur tuai yang diartikan ya. Jadi kalau kita menabur hal-hal yang baik, kita juga pasti akan menuai yang baik juga. Ya, tapi kalau kita menaburnya yang jelek, ya jelek itu juga seperti kita bangun ya di bisnis air ini saya merasa kita harus menabur atau membuatnya. Dan ibarat saya kalau mengibaratkan seperti kita membangun instalasi air. Kalau kita ngambil air dari sumur itu lewat timba, ya, mungkin nanti anak cucu kita kalau saluran yang kita buat pipa ini sudah baik dan benar, anak cucu kita ini cuman dengan gampang kan cuman muter aja airnya keluar kan, ya kan? Nah, pada saat kita membangun infrastruktur air inilah yang kita harus lakukan dengan baik dan benar, ya, supaya benar-benar air nanti yang keluar dari saluran, dari pipa itu adalah benar-benar air yang bisa dipakai oleh anak cucu kita sebagai berkat yang benar dan berkelimpahan. Saya rasa itu ya Bapak Ibu, pembacaan pada malam hari ini yang saya telah uraikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf ya. Dan segala sempurnaan itu kan hanya milik Tuhan ya. Tapi itulah yang dari saya malam ini saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih Mamli, saya kembalikan kepada Mamli ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda sudah menyampaikan sharing buku bijak. Nanti terakhir kita akan closing dengan doa. Tetapi ini mungkin ada yang punya pengalaman dari apa yang disampaikan oleh Bu Linda tadi. Mungkin ada poin-poin yang mungkin punya pengalaman yang sama. Silahkan. Ada? Silahkan mau ditambahkan mungkin. Kalau saya tuh tertarik dengan yang tadi Bu Linda katakan ya, bahwa kecantikan orang bodoh itu seperti cincin di cungur babi. Artinya gini, benar ya, kalau cincin itu ditaruh di hidung babi, di cungur babi itu nggak ada artinya, karena mau diapain juga ya namanya babi gitu ya. Jadi cincinnya itu yang berharga itu jadi sia-sia. Nah, dikatakan kecantikan orang bodoh itu seperti cincin, artinya gini, bahwa kecantikan kita itu mau dipertahankan seperti apapun nggak bisa, karena pada saatnya usia itu nggak akan bisa menipu kita. Nah, oleh sebab itu kita merawat diri boleh nggak boleh, merawat diri kita boleh. Untuk suami ya supaya juga terlihat segar, enak dipandang boleh. Tapi yang kadang-kadang dilakukan oleh banyak wanita adalah kebablasan gitu ya. Karena dilihat nih Bu Linda nih kok cantik ya gitu. Terus kemudian kalau dilihat dari samping kok hidungnya mancung ya. Ah gimana kalau hidungku juga tak mancungin. Nah akhirnya oplas. Nah itu kan salah. Nah itu. Jadi kalau sekedar merawat diri saja pakai masker boleh. Ya toh, kemudian mau bersih mukanya, pengen glowing boleh, tapi jangan sampailah oplas ya. Jadi kita nggak tahu ya member kita KLP itu banyak, dan ke depan kita sudah dapat gambarannya bahwa uang yang kita akan dapatkan juga banyak ya. Jangan sampai punya kepikiran mau oplas. Karena kecantikan itu enggak akan ada gunanya gitu. Nah, kecantikan batinia itu, inner beauty itu jauh lebih penting. Kecantikan yang dari dalam itu jauh lebih penting. Nah, untuk membangun kecantikan yang dari dalam itu, ya salah satunya ya duduk bersama-sama mendengarkan buku bijak ini. Karena dengan kita mendengarkan buku bijak setiap hari, ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan sehingga kita menyadari bahwa oh iya ya, ternyata Tuhan tegur gitu lewat apa namanya lewat buku bijak pada sore hari ini. Dan
untuk rekan-rekan seperti Bu Linda, Pak Asman, Pak Mansur, Bu Tarigan tahu bagaimana kita setiap hari, setiap pagi dikulitin ya gitu. Dikulitin betul gitu, dan bahkan Tuhan itu bisa berbicara melalui siapapun untuk menegur kita. Nah, kembali sikap hati kita mau nerima apa enggak gitu. Jadi jangan melihat sesuatu terus kemudian pengen ya, terus kemudian merubah yang memang Tuhan sudah buatkan seperti itu gitu ya. Jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang pada akhirnya ke depannya malah tidak bagus. Nah, satu contoh, minta maaf kalau ada yang melakukan, jangan ada yang tersinggung ya. Satu saat saya pernah melihat ini seorang teman saya sendiri, dia bikin tato alis. Nah, semakin hari kan semakin lama usia bertambah, kulit itu seperti tadi yang Ibu Linda katakan, kulitnya ya kendor. Nah, akibatnya apa? Alis aslinya itu tadi turun, alis tatonya di atas. Nah, kan nggak lucu gitu ya. Punya dua alis jadinya. Jadi akhirnya karena tato itu nggak bisa dihilangkan dengan mudah gitu. Nah, alisnya sendiri lama-lama kan tumbuh. Nah, turun ngikutin kulitnya, alis tatonya tinggal. Nah, contohnya ini yang paling sederhana. Bagaimana kalau yang oplas gitu ya? Mereka yang oplas pada akhirnya kanker lah segala macam. Sudahlah, ibu-ibu cantik itu bukan karena polesan ya, tetapi bagaimana dari hati kita yang terus dibenahi, dari pola pikir kita yang terus mau belajar, sehingga tutur Amin. kata kita juga enak didengar gitu ya. Jadi kita sudah cantik diciptakan oleh Tuhan, itu sudah cantik dari sananya gitu. Jadi saya saja kadang iri kalau lihat mama-mama Papua ya, matanya bagus, bulat gitu ya, hidungnya mancung. Ini kalau Ibu Maria Griapon ini mau buka kamera, Ibu Maria tuh punya mata bagus sekali. Nah, kalau dibandingkan dengan saya punya mata segaris begini, minder saya. Tapi apakah saya harus operasi mata? Kan enggak gitu ya. Jadi itu saja yang boleh saya tambahkan, bagaimana kita menjadi wanitanya Tuhan. Di KLPI punya uang banyak, sudahlah wes, nggak usah yang sampai oplas-oplasan ya. Itu saja. Silakan mau tambahkan mungkin? Masih ada waktu. Silakan Bu Tarigan mungkin, atau Ibu Elizabeth yang baru dengar hari ini, kesannya apa Bu, Ibu Guru Elizabeth? Ada Bu Guru Elizabeth? Jangan malu-malu, Bu. Nah, sebelum lanjut nih untuk pancingan. Ibu Linda ini kan pengusaha ya. Saya nggak tahu sih pengusaha apa gitu. Tapi yang saya tahu Ibu Linda itu sebenarnya sudah sukses nih di usahanya beliau. Nah, pertanyaan saya, Bu, tolong disaringkan. Apa yang membuat Ibu tertarik? Yang tadi kan Ibu sempat nolak ya, sempat cuek gitu. Apa yang membuat Ibu tertarik sampai Ibu yes oke di KLP Ibu? Dan bukan cuma yes oke daftar diem enggak, tapi Bu Linda ini bergerilya luar biasa gitu. Mari Bu, tolong sharingkan Bu. Tadinya mau nambahin dulu supaya Bu Linda seru sih sebenarnya. Oh, Pak Mansur mau tambahkan dulu. Sabar Bu Linda, kami skip. Oh, seru ini ya. Mari Pak Mansur, monggo. Ya, ini mudah-mudahan pas, terus nanti nyambung ke senior saya, senior kita semua, Bu Linda. Jadi begini, Memi, kenapa saya menyela mau izin Ibu Linda? Tadi itu yang dibahas belakangan ini, kalau dari etnis Jawa itu katakan lahir batin. Orang kalau mengaku salah, maaf, lahir batin. Lahir menunjukkan batin. Lahir menopang batin, batin menopang lahir. Begitu. Jadi kalau hati sedih, air mata pun keluar. Diungkapkan dengan air mata. Kadang masih kurang puas dengan suara yang bukan menangis, meraung-raung. Nah gitu. Jadi kalau cerita kecantikan itu bagaimana kita untuk tampil cantik, nah, terus katanya bersedekah katanya. Nah, jadi saya dapat tip dari
teman-teman Chinese itu banyak sekali. Kita mau tanggal tua ataupun tanggal muda, apakah bisnis kita itu lagi kurang balik modal ataupun balik berkali-kali lipat gitu, ada tipnya kalau mau sukses, kata teman-teman saya. Apa? Senyum. Kita ketemu orang tuh senyum. Nah, sehingga kalau orang Jawa mengira, oh dia senyum, dia senang mungkin dagangannya laris, padahal balik modal. Gitu. Nah, tip dari Cina, senyum tuh begini. Kalau begini tuh katanya rezeki nyangkut di sini. Di sini gembira, begitu. Setiap orang ketemu, kita senyum. Nah, nyangkut katanya. Nah, gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hati kita ini sebenarnya siapalah yang tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Dalam laut bisa diukur. Wah, dengan teknologi yang macam-macam ya, banyak sekali. Tapi dalam hati siapalah yang tahu. Nah, ini tadi sudah dapat pencerahan dari senior kita Ibu Linda, dari mukadimah luar biasa, kemudian masuk ke materi tanggal luar biasa. Artinya hati kita inilah, pandailah menopang zahir kita. Kita di usia dari 0 sampai 30 itu sebenarnya kalau 30 ke atas itu kalau nggak hati-hati, nggak cermat, yang tadi saya bilang zahir menopang batin, batin menopang zahir gitu. Jadi mungkin kalau saya melihat Bu Linda itu sebenarnya umurnya berapa sih? Gitu. Oh 24, padahal 42 gitu. Naik lagi 10 tahun saya anggap 1 tahun saja. Umur Bu Linda berapa sih? 52 Pak Mansur. Ah masa kok seperti 25 kayak gitu. Jadi dibolak-balik ini para mama-mama di sini lah. Mungkin kalau tadi tip-tip yang diminta Mumli tadi seperti itu, karena tadi bahas apa yang jatuh tadi ya, supaya naik saya sudah kasih tip senyum, walaupun apa usaha itu nggak balik modal gitu. Nah, kalau senyumnya ini terus menerus, usia 42 saya mengira 24, usia 52 saya mengira 25. Ini supaya yang supaya agak keras ini. Yang ditodong Mumli sama Bunda Linda tadi itu mungkin gitu. Baik Mumli, teman-teman semua, terima kasih supaya lebih tajam yang diminta dari Mumli kepada Ibu Linda. Dari saya terima kasih, saya kembalikan Mumli. Oke. Silakan ditanggapi Bu Linda, mari. Ya, yang disampaikan dari Pak Mansur saya juga baru dengar malam ini ya. Tapi benar, hati yang gembira itu adalah obat ya. Kita nggak mungkin sakit, nggak mungkin apa, ya kan? Tetapi hati gembira itu artinya kita selalu bersyukur apapun yang terjadi, ya. Dari kita selalu berkat itu kan tidak harus dalam bentuk duit ya Bapak Ibu ya. Betul. Kesehatan juga berkat, Bu. Iya, berkat jasmani kita, bahwa kita sehat, bahwa keluarga kita, anak cucu kita, keluarga kita itu semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang harus ke rumah sakit, itu kan juga satu berkat, udah. Jangan selalu Betul. mengukurnya dalam bentuk duit, ya. Kalau kita selalu mengukur sama duit, dikasih berapapun duit yang menurut orang lain 7 turunan tidak habis, tetap bisa habis di tangan kita. Karena kita fokusnya sama duit. Bagaimana cara menghabiskan, ya tadi yang nggak perlu operasi, harus operasi, segala macam itu. Jadinya karena punya duit. Jadi kan fokusnya ada di duit. Tapi kalau kita punya prinsip bersyukur dan menikmati semua berkat-berkat dari yang pemberi berkat, bukan pada duitnya, itu akan berbeda pada saat kita membelanjakan uang-uang yang kita dapat. Ya, benar-benar bisa lebih dari 7 turunan kan gitu uangnya, kan begitu. Ya, tadi pertanyaan Mamli, bagaimana kenapa saya kok tahu-tahu saya mau? Ya, sebenarnya saya ini dari awal saya memang tidak mau.
dari awal tahun Pak Andi ngajak saya itu memang saya sudah tidak mau. Karena saya sebenarnya sudah ingin istirahat dari semua pekerjaannya karena saya sekarang ini masih menggeluti satu pekerjaan yang sudah saya tekuni hampir 15 tahun itu sudah memberikan saya lebih dari cukup lah ya. Saya bisa masih punya duit, bisa sekolahkan anak saya sampai jenjang master segala macam. Saya juga masih bisa punya aset, masih segala macam dan saya masih kebenaran hari itu juga saya baru pulang dari Holy Land segala macam. Waktu itu saya juga, ya karena Pak Andi itu memang sudah seperti keluarga ya. Saya kenal dengan keluarga Pak Andi dengan baik dan dia mengenal juga keluarga saya. Pak Andi cuma bilang, tapi saya pokoknya pengen ketemu aja. Saya mau sampaikan gitu. Karena kalau di iPhone kayaknya nggak enak, jadi kalau dia jabarkan gitu baik. Tapi tanpa penekan dia sudah bilang, kalau ibu nggak mau pun nggak apa-apa. Tapi saya wajib nyampaikan dia gitu. Ya udahlah, kita ngomong-ngomong selesai bubar ya udah selesai. Kemudian saya pulang, saya coba memang kalau ini ya, kalau saya bilang kalau itu kita memang sudah ditunjuk oleh Tuhan ya, saya rasa nggak mau pun itu tahu-tahu kita mengerjakan, ya kan? Ya, tapi kalau itu bukan ya nggak bisa. Makanya saya bilang kita di sini ini kita berbagi. Kalau dia mendapatkan memang dia terpilih untuk pergi ke Holy Land atau umroh, sangat gampang kita bicara dengan mereka. Nggak susah gitu ya. Karena saya bilang kepada orang-orang pada tim saya bahwa tadinya kita nggak punya gambaran ke Holy Land. Saya bilang, saya bayangkan waktu itu saya pergi itu hampir 50 juta ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan ini waktu itu dengan cuma 525. Tapi saya bisa menolong saudara-saudara yang banyak yang punya kerinduan ke Holy Land tapi tidak bisa berangkat. Tapi di sini dengan 525 waktu itu mereka bisa berangkat atau 700 lah hari ini ya. Walaupun harus menunggu. Saya kalau bilang sama orang, saya nggak pernah bilang 1 tahun. Saya pernah 1 tahun, hampir 2 tahun lah. Tapi malah saya digini, jangan bilang 2 tahun, Bu. 3 tahun pun saya mau nunggu. Dia bilang, kalau asal saya bayar cuma 700 dan bisa ke Holy Land. Itu yang mereka sampaikan pada saya. Ya, kalau you punya sikap itu, makanya hari ini mulai you bisa daftar di AIR, mempersiapkan dirilah kalian. Berdoalah bahwa kalian bisa bayar dan kalian mengamini benar-benar bisa berangkat ke Holy Land. Karena orang ke Holy Land itu mungkin dia bisa berangkat, punya duit, bisa berangkat. Tapi kalau tidak atas kehendak Tuhan, dia bisa nyampe di Holy Land. Tapi begitu turun dari pesawat, dia sakit, tidak bisa mengikuti semuanya. Sama aja bohong, ya kan? Atau pada saat dia melakukan perjalanan ke laut mati, kita tahu ya Bapak Ibu, kita jangan jadi seperti laut mati ya, yang cuma terima aliran air tapi tidak bisa memberikan kehidupan di dalamnya. Karena laut mati itu kan garamnya luar biasa ya. Jadi tidak ada kehidupan, tidak ada ikan, tidak ada apa-apa di sana yang bisa hidup. Hanya mineralnya aja, itu lumpurnya aja yang punya manfaat bagi kecantikan kulit kita, wanita-wanita ya. Kalau ke Jordan, nanti kalau ke Laut Mati, pasti itu yang ditawarkan adalah lumpur laut mati, ya, masker laut mati, itu yang memang punya manfaat untuk kulit-kulit kita, sabun begitu ya, yang diproduk dari laut mati ya, sangat bagus. Nah, ada orang yang bisa sampai di laut mati pada saat dia lagi berenang di laut mati gitu enak-enak. Tahu-tahu bisa datang ombak riak kecil gitu aja. Yang kemudian dia menelan airnya. Dan saat itu juga dia meninggal. Kenapa? Karena garamnya terlalu tinggi. Sehingga langsung dia meninggal. Nggak ditolong, nggak bisa. Jadi makanya saya bilang sama orang-orang tim saya khususnya, saya selalu bilang, kalau kalian bisa berhasil membayar program 700 ini, berdoa dari sekarang. 2-3 tahun nggak apa-apa. Itu sekaligus melatih kita menjadi sabar. Dan itu sudah diajarkan oleh di dalam ajaran kita. Bersabar. Ini ujiannya kita bersabar. Ya kan? Kalau mau dapat duit ya berbagilah. Berbagilah kepada teman-teman yang lebih banyak orang yang bisa pergi.
Itu yang saya berikan. Jadi pada saat itu yang menarik saya, ya satu itu bisa membawa orang pergi ke Holy Land. Itu yang menarik. Kemudian saya setelah pelajarin bahwa dari inklusif kita bisa menjadi orang tua asuh. Berapa banyak dari kita punya kerinduan menjadi orang tua asuh. Tapi kita selalu takut. Kita tidak bisa memberikan mereka sampai selesai. Takut bisnis kita bagaimana di tengah jalan ya. Kalau seperti hari ini bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau ada ini gimana. Tapi dengan aplikasi air ini kita tidak takut lagi kan. Kalau kita menjadi orang tua asuh di inklusif itu. Itu yang membuat saya juga tertarik di situ. Itulah kira-kira setelah itu. Maka dibukakan oleh Tuhan satu persatu pada saat saya mempelajari itu. Akhirnya saya bicara sama Pak Andi. Ya udahlah Pak Andi, saya mau. Tapi waktu itu pun saya bilang, saya tidak bisa loh ya. Saya kalau diminta aktif, saya tidak bisa. Saya bilang gitu. Iya Pak Andi sudah tahu. Iya Ibu Linda nggak perlu aktif katanya. Tapi sekali-sekali aja muncul. Oh iya sekali. Tapi kenyataannya saya tidak bisa sekali-sekali Bapak Ibu. Boleh dikata setiap Kamis itu kalau yang di acara di Treasure ya di Surabaya itu saya selalu menyempatkan diri untuk hadir karena apa? Di situ orang-orang yang daftar baru itu banyak yang ibu-ibu pedagang di pasar. Sehingga mereka nggak punya ATM, nggak punya bisa internet banking. Jadi saya di sana yang jadi membayarkan ke KLPI untuk mereka daftarkan gitu loh. Jadi kalau saya nggak pergi itu saya juga merasa saya bersalah gitu ya. Jadi saya berusaha sedapat mungkin untuk selalu hadir kecuali saya ada kegiatan yang memang tidak bisa saya tinggal. Jadi di situ saya di situ. Ya akhirnya saya merasa hari demi hari setelah dari buku mempelajari buku bijak lebih dalam dan segala sesuatunya saya melihat ya ini adalah satu bisnis ya kecil memang penghasilannya dibanding bisnis saya yang lain ya, tapi ya ini ibadah bagi saya gitu loh. Jadi jangan menuntut. Jadi kita yang juga nggak menuntut. Kalau kita nganggapnya kita ini tulus ya membantu orang, ya nggak ada ceritanya kita itu rebutan referral atau apa itu karena tulus kita membantu orang gitu ya. Tuhan tuh nggak mungkin salah kok memberi berkat sama kita dan tangannya nggak kurang panjang gitu. Kita kalau minta apa-apa Tuhan juga akan memberikan kalau kita itu jalannya lurus seperti yang tadi saya bicarakan ya. Kalau kita aja mencoba setiap pagi kita sudah belajar 5 bulan buku bijak ini, tapi iblis masih sering mencobai kita dalam hal-hal kecil, ya kan? Masih terjadi sehingga terjadi gesekan di tempat kita, hanya masalah referral lah atau masalah apa. Itu karena cobalah kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita masing-masing mendalami buku bijak ini, kita pasti bisa menghargainya, ya menghargai leader kita lah. Walaupun kita kan nggak bisa milih ya, kita sama seperti orang tua kita juga nggak bisa milih orang tua kita. Walaupun orang tua kita jelek, tetap ya kita harus menghargai mereka. Cuman jangan sampai kita mengulangi apa yang mereka lakukan, kan begitu kan? Tapi kita nggak bisa memilih, tapi kita harus tetap menghormati. Itu aja. Jadi ya disinilah kita kembali ya. Jadi untuk belajar ini dalam arti kata saya lihat di buku bijak ini kan banyak. Makanya saya bilang seperti kita itu dicas kembali. Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari semua dari orang tua kita, mungkin juga memberikan kisi-kisi yang seperti ini di sekolah kita, di gereja kita, atau dimanapun kita berada, kita sudah diajar. Tapi karena tuntutan hidup, seringkali kita, iblis itu ya tetap menggoda gitu ya. Ya mungkin itu Meli, jadi itu yang akhirnya membuat saya sering dan lebih banyak aktif di air walaupun yang satunya makanya saya bilang saya Rabunan saya masih punya kegiatan yang nggak bisa saya tinggal gitu ya jadi saya tadi di hari-hari lain kalau saya memang punya waktu makanya saya juga ikut Zoom di wilayah timur ini saya ingin juga membantu tim timur ini segera berkembang ya jadi banyak teman-teman di timur yang segera mendapat berkat dari air juga. Saya kira itu yang mulia Terima dari kasih Bu saya. Linda.
banyak hal yang sudah disampaikan ya kepada kita dan ada nasihat-nasihat masukan dan ini kiranya boleh memotivasi buat kita semuanya ya. Bagaimana Ibu Linda yang tadi dikatakan sebenarnya sudah mau istirahat gitu ya, nggak mau sibuk lah, tapi kenyataannya malah mau berjuang terus dan kerinduannya adalah wilayah timur di Jayapura, Papua boleh berkembang juga. Nah, bersyukur Bapak Ibu ya, ada yang mendampingi, ada yang memberi support. Nah, saya kira saya tidak bisa memberi kesempatan lagi. Dan untuk Zoom kita besok hari Sabtu akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tarigan. Jadi apa yang Ibu Pendeta Tarigan hari ini mau sampaikan di-keep dulu Bu ya, disampaikan besok. Dan kita akan mendengar hal-hal yang luar biasa dari salah satu mentor kita ini gitu ya. Seorang wanita tapi begitu luar biasa menginspirasi kita semuanya ya gitu. Kalau apa dibilang orang Batak tembak langsung, nah itu sudah. Tetapi tembakannya itu selalu mengenai sasaran dan sangat luar biasa. Mau tahu seperti apa? Tunggu besok di Zoom yang sama di channel ini juga. Oke Bapak Ibu, minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari Zoom ini dimulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Terima kasih untuk leader yang boleh hadir dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Linda juga. Silakan Ibu Linda untuk menutup Zoom ini dalam doa. Mic-nya Bu Linda. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu, kita berdoa sesuai dengan iman kita masing-masing ya. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Bapak, kami malam ini boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan ajaran-Mu ya Bapak. Kiranya ya Bapak, apa yang kami pelajari hari ini boleh tertanam di hati kami dan kami boleh melakukannya dan menjalankannya sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mendoakan bagi teman-teman kami yang ada di Papua dan sekitarnya malam ini yang sudah ikut Zoom dan semua teman-teman lain ya Bapak, biarlah Kau pimpin setiap hari, setiap langkah, setiap pekerjaan kami, setiap buah tangan kami, biarlah benar-benar yang menjadi berkat yang berasal daripada-Mu ya Bapak, sehingga benar-benar berkat ini kami nikmati dan bisa berguna untuk orang-orang keluarga kami dan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Berkati negara kami sehingga apapun, sehingga tanah yang ada, laut yang ada, boleh bermanfaat bagi kami semua ya Bapa. Kami berdoa juga untuk PTKLPI, untuk pimpinan semua yang ada, jaringan direksi, manajemen, maupun staf dan karyawan yang bekerja ya Bapa. Ajarlah mereka juga akan takut akan Kau di dalam bekerja, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Ajari kami juga di dalam membagikan berita-berita baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berita yang tersampaikan boleh kami sampaikan dengan benar ya Bapa, tanpa manipulasi, tanpa segala sesuatu ya Bapa, tapi benar-benar boleh menjadi berkat-berkat bagi diri kita sendiri maupun berkat bagi orang-orang yang mendengarkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jika Engkau turut campur tangan, jika Engkau turut bekerja, tidak ada satupun yang akan menghalangi dan membawa PTKLPI ini sukses ke depannya Bapak. Tuhan, kami juga malam ini mungkin menyerahkan sisa waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kau lindungi kami, malaikat-Mu melindungi kami, sampai besok kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan mulai beraktivitas kembali. Seluruh doa ini kami alaskan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sobat dan kami yang setia sekarang sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih buat semua teman-teman peserta Zoom pada malam hari ini. Diberkati Tuhan. Salam 5 miliar dan salam 5 Salam 5 miliar. Salam Nafila. Besok ajak semua teman-teman untuk ikut Zoom. Kalau belum daftar pun boleh ikut Zoom, silahkan. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Sehat selalu Bu Linda. Terima kasih, salam sehat semuanya.
Ya, Salam salam 15. Eid juga dari Papua. Selamat malam, salam 5 miliar. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama, salam 5 pilar.